Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adikku sekalian? Dimanapun berada, semoga kalian selalu sehat-sehat. Jangan lupa jaga protokol kesehatan dan tetap semangat belajar meskipun jarak jauh ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai pembelajaran pada semester 2 ini. Setelah kemarin kalian mempelajari materi semester 1, sekarang kita lanjut ke materi semester 2. Bab pertama kita akan membahas tentang buku fiksi dan non-fiksi. Ada yang sudah tahu apa itu perbedaan buku fiksi dan non-fiksi? Kalian selama ini pernah membaca buku fiksi atau non-fiksi? Nah, di sini ada contoh gambar. Sebelah kiri berjudul Laskar Pelangi, dan sebelah kanan berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Kira-kira antara buku kanan dan kiri, mana yang merupakan buku fiksi, mana yang merupakan buku non-fiksi? Nah, silakan kalian jawab pertanyaannya. Kemudian kita akan lanjut ke materi berikutnya. Sebagai pelajar, kalian pasti sudah sering membaca berbagai buku. Nah, buku-buku yang kalian baca digolongkan menjadi dua. Yang pertama buku fiksi, yang kedua adalah buku non-fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita, sifatnya imajinatif atau khayalan. Kemudian yang kedua adalah buku non-fiksi, merupakan buku yang memaparkan ilmu pengetahuan, baik secara teknis maupun secara populer. Nah, itu adalah perbedaan dari dua jenis buku. Manfaat membaca buku, kita akan bisa memperluas wawasan kita. Dan dengan membaca buku, kita akan bisa berimajinasi dari bacaan yang kita baca. Berikut ini adalah contoh dari buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, buku fiksi. Contohnya ada cerpen, novel, hikayat, puisi, drama, dongeng, komik, dan lain-lain. Nah, di antara contoh-contoh ini, mana yang pernah kalian baca? Nah, yang kedua, buku non-fiksi. Buku non-fiksi contohnya adalah laporan ilmiah, buku pelajaran, ensiklopedia, jurnal, biografi, artikel, esai, dan lain-lain. Di sini ada 3 contoh cover buku. Yang pertama, ada ensiklopedia akidah Islam. Berarti buku ini termasuk buku fiksi atau non-fiksi? Ya, jawabannya adalah buku non-fiksi, karena berisi ensiklopedia. Dan contoh yang kedua, di sini ada foto Kiai Haji Adlan Ali. Yang buku ini berjudul Karomah Sang Wali. Buku ini berisi tentang biografi dari Kiai Haji Adlan Ali. Kira-kira buku ini termasuk buku fiksi atau non-fiksi? Ya, jawabannya adalah buku non-fiksi, karena buku ini berisi tentang biografi. Selanjutnya contoh yang ketiga, berjudul Laskar Pelangi. Nah, dari judulnya saja mungkin kalian bisa menebak kira-kira buku apa ini? Fiksi atau non-fiksi? Ya, jawabannya adalah buku fiksi, karena Laskar Pelangi ini dia berisi novel, cerita. Novel ini juga sudah difilmkan, mungkin kalian sudah menonton filmnya juga. Baik, sekian dulu materi yang saya berikan hari ini. Untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang materi tadi, ada tugas harian. Pertama, pilihlah satu buku yang ingin kalian baca. Boleh buku fiksi atau non-fiksi. Buku yang ada di sekitar kalian ya. Kalian tidak harus beli, kalian baca saja buku yang kalian punya. Kemudian, setelah memilih, kalian baca buku tersebut.
Nah, setiap kalian membaca, kalian catat riwayat bacaan kalian di dalam jurnal berikut ini. Ada gambar ya. Jadi gambar jurnal ini kalian salin di buku tulis, di buku catatan. Kalian beri judul jurnal membaca. Jadi mulai dari judul buku apa yang kalian baca, pengarangnya siapa, terbitan tahun berapa. Kemudian waktu baca. Kalian membacanya mulai dari tanggal berapa, misalnya ya, mulai hari ini. Nah, kalian tulis tanggalnya tanggal berapa, sampai nanti kalian terakhir membaca tamat. Nah, kalian tulis tanggalnya di situ. Di sini ada kolom, ada 3 kolom. Kolom pertama tanggal baca, jadi kalian membaca pada tanggal berapa saja. Kalau kalian baca setiap hari, berarti kalian tulis tanggalnya itu berurutan ya. Kemudian ringkasan isi. Misalnya kalian membaca 5 halaman. Nah, dari 5 halaman itu intinya tentang apa? Kemudian kalian beri komentar. Komentar bisa berupa mungkin bahasanya mudah dipahami atau isinya menarik, nah, dan lain-lain. Silakan kalian buat jurnal membaca dari awal sampai terakhir kalian membaca buku tersebut. Jurnal ini tidak usah dikumpulkan, nanti akan kita bahas ketika pembelajaran tatap muka di sekolah ya. Mungkin sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.